Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022 kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santa Magdalena de Canossa. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santa Magdalena de Canossa ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Magdalena de Canossa lahir pada tanggal 1 Maret 1774 di Verona, Italia. Ia adalah putri dari pasangan Marquis Octavio di Canossa dan Teresa Suha. Ayahnya adalah seorang bangsawan terhormat di Canossa dan dari Verona, dan ibunya juga seorang countess atau putri bangsawan dari Hungaria. Sebagai seorang putri bangsawan, Magdalena kecil hidup dalam segala kemewahan dan kemuliaan duniawi. Namun, Tuhan ternyata memiliki rencana yang indah bagi bunga kecil dari Verona ini. Saat ia berusia 5 tahun, ayahnya meninggal dalam sebuah kecelakaan. 2 tahun kemudian, ibunya meninggalkan istana bangsawan de Canossa untuk menikah lagi dengan seorang bangsawan dari Mantua. Magdalena bersama 3 orang saudaranya yang telah kehilangan ayah dan ibunya lalu diasuh oleh paman mereka yang bernama Girolamo di Canossa. Pada tahun 1791, Magdalena sempat masuk postulan biara Karmel yang tinggal selama 10 bulan dalam biara. Namun dalam doa-doanya ia menyadari bahwa menjadi seorang Karmelite bukanlah jalan yang disiapkan Tuhan baginya. Ia lalu kembali ke istana keluarganya dan hidup sebagai seorang putri bangsawan dan mengelola tanah luas warisan keluarga besarnya. Pada masa ini, Magdalena sempat menjamu Jenderal Napoleon Bonaparte di istananya. Jenderal Napoleon yang kelak menjadi Kaisar Perancis adalah sahabat bagi keluarga di Canossa dan selalu menjadi tamu agung di istana keluarga ini bila ia berkunjung ke Verona. Tercatat 3 kali Napoleon pernah tinggal di istana di Canossa, yaitu pada tahun 1797 dan tahun 1805 dan tahun 1807. Di masa ini juga Magdalena Canossa menyaksikan kota kelahirannya berubah dari sebuah kota pelabuhan yang makmur menjadi kota yang kumuh penuh dengan para gelandangan yang hidup terlunta-lunta di jalanan. Kemudian menjadi semakin buruk akibat invasi pasukan Prancis ke Italia serta berbagai manuver politik dan militer dari Kekaisaran Austria yang sejak lama ingin menguasai kota pelabuhan yang makmur ini. Bahan pangan menjadi langka dan kekerasan merajalela di jalanan kota Verona. Kekacauan terjadi di mana-mana. Yang paling menderita dalam kondisi ini adalah rakyat jelata dan kaum miskin papa. Hati Magdalena bergejolak sedih menyaksikan penderitaan rakyat di kotanya. Kata-kata Yesus dalam kitab suci ini terus bergema di dalam hatinya. Diambil dari kitab Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
dia dapat merasakan panggilan Tuhan baginya berkarya membantu sesama yang menderita. Dengan menggunakan harta warisan keluarganya, Magdalena mulai berkarya membantu para tunawisma dan anak-anak terlantar. Pada tanggal 1 April tahun 1808 kepadanya dihibahkan sebuah biara kosong yang telah lama ditinggalkan di San Zeno, Verona. Dengan penuh rasa syukur, Magdalena bersama 2 orang gadis miskin yang diselamatkannya dari pemukiman kumuh bekerja keras memperbaiki bangunan biara tersebut hingga dapat digunakan kembali. 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Mei tahun 1808, Magdalena meninggalkan istana leluhurnya dan pindah ke biara di San Zeno yang sekarang dikenal sebagai biara Kanosian Santo Joseph. Secara berlahan, banyak wanita muda datang dan bergabung dalam komunitas religius yang didirikannya. Inilah awal berdirinya kongregasi suster Putri-Putri Cinta Kasih atau dalam bahasa Italia Figli della Carità Canosiane yang disingkat FDCC, yang juga disebut kongregasi suster Kanosian. Para suster Kanosian mulai berkarya di Verona dengan merawat anak-anak terlantar dan melayani di rumah sakit. Kabar tentang karya mereka yang penuh kasih segera tersebar di wilayah tersebut dan Magdalena menerima banyak permintaan untuk memberikan pelayanan di kota-kota lainnya. Tuhan memberkati karya para suster Kanosian hingga dalam waktu singkat beberapa biara baru dibuka di berbagai kota. Biara Kanosian di Venesia dibuka pada tahun 1812 dan biara di Milan dibuka pada tahun 1816, di kota Bergamo pada tahun 1820 dan di kota Trent pada tahun 1824. Magdalena menyusun sendiri regula atau aturan hidup kongregasi Kanosian. Regula ini terdapat persetujuan dari Paus Leo yang ke-12 pada tanggal 23 Desember tahun 1828. Teladan hidup Magdalena yang kudus serta wataknya yang lembut dan persuasif menarik banyak wanita muda untuk bergabung menjadi anggota biara Kanosian. Kongregasi suster ini berkembang dengan sangat pesat. Dengan hanya memiliki 3 orang anggota saat didirikan pada tahun 1808, kini telah terdapat lebih dari 2.700 orang. Suster Kanosian yang berkarya di 32 negara di seluruh dunia. Karya utama para suster Putri-Putri Cinta Kasih ini adalah dalam bidang pendidikan, katekese, dan perawatan orang sakit. Biara induk Kanosian saat ini berada di kota Roma, Italia. Pada tahun 1831, Magdalena mendirikan kongregasi iman Kanosian. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 200 orang imam dan bruder yang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan anak-anak dan remaja melalui katekese di sekolah, panti asuhan, oratorium, dan karya-karya amal lainnya. Para imam Kanosian berkarya di Italia, di Brasil, Kenya, Tanzania, India, dan di Filipina. Santa Magdalena Canossa wafat pada tanggal 10 April pada tahun 1835. Atas karya cinta kasih dan pelayanannya yang luar biasa kepada masyarakat miskin, serta berdasarkan penyelidikan mendalam terhadap beberapa mukjizat yang terjadi melalui perantaraannya, Magdalena dibeatifikasi pada tanggal 7 Desember tahun 1941
oleh Paus Pius ke-12 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua pada tanggal 2 Oktober 1988. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang perjalanan Santa Magdalena de Canossa yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang selalu merindukan kisah tentang perjalanan santo dan santa, begitupun juga orang-orang kudus, selalu semakin diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan iman kita semakin dipertebal. Tetaplah menjadi contoh yang baik kepada sesama, selalulah berbuat baik dan selalulah rendah hati. Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk selalu memberikan pertolongan kepada umatnya yang berseru dan juga kepada umatnya yang selalu berpengharapan penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita berpisah, marilah kita persiapkan hati untuk meminta rahmat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.